Hai Cio Velas. Jadi di sini kita bakal bahas satu kasus menarik nih di PTUN Surabaya. Tahu nggak kasus apa? Kasus apa tuh? Kasus kehilangan akta kelahiran nggak sih? Betul sekali. Jadi di sini kita bakal bahas tentang kasus kehilangan akta kelahiran oleh Dispenduk Capil Kota Kediri. Oke. Mungkin dimulai dari Alia. Kalau dari aku, setahu aku tuh ini dari sudut pandang dari penggugat itu ya. Jadi kalau dari penggugat itu katanya penggugat ini melakukan balik nama sertifikat rumah dari peninggalan kedua orang tuanya yang sudah meninggal gitu ya. Terus ketika penggugat ini udah mendapatkan sertifikat rumah itu tadi, udah menyelesaikan balik nama sertifikat rumah, ternyata Dispenduk Capil Kota Kediri itu mengeluarkan maklumat atau surat gitu ya tentang bahwa akte kelahirannya si penggugat ini tuh ternyata nggak ada gitu. Terus ternyata setelah ditelusuri tahun 1971 itu ada, tapi di tahun 1984 akte ini tuh nggak ada tiba-tiba. Jadi kalau dari sudut pandang penggugat ini aneh gitu ya, karena pas lahir tahun 1971 itu jelas-jelas ada, tapi di tahun 1984 nggak ada dan dibawa lagi pas si penggugat ini membalik nama surat dari sertifikat rumah kedua orang tuanya itu loh. Kalau dari sudut pandang Aku wawancarai yang tergugat. Jadi dari sudut pandang tergugat itu dari Dispenduk Capil Kota Kediri itu, nah menurut mereka itu di tahun 71 itu emang nggak ada akta kelahiran ataupun dibilang jejak ya dari akta kelahiran Bu Endang ini. Jadi seharusnya kalau zaman dulu itu pencatatannya itu secara manual ya kan, dari kayak tulis tangan gitu. Sedangkan bukti-buktinya itu juga tidak ada gitu. Ibaratkan penggugat ini tidak punya bukti kuat ya untuk mengajukan di persidangan gitu, menggugat gitu. Nah juga itu Bu Endang ini mengajukan ke pihak PTUN itu sangat lama. Seharusnya diajukan itu 180 hari kasus itu ditemukan gitu, tapi oleh Bu Endang ini sangat lama, ibaratkan sudah basi kasus ini gitu. Dan santai, pelan, dan tergugat akhirnya menang. Jadi karena bukti dari penggugat ini kurang banyak dan tidak mendukung, jadi dalam persidangan ini yang menang adalah yang tergugat, yaitu Dispenduk Capil Kota Kediri gitu. Mungkin dari Mbak Sela. Oke. Untuk aku sendiri kan dari pandangan netral nih ya. Kalau dari pandangan netralku sebagai mungkin mahasiswa yang lihat ke sana, akademisi, itu sebenarnya ini tuh dari kasus ini tuh ada kelalaian juga dari Dispenduk Capilnya, karena emang dari bukti yang dibawa sama Dispenduk Capil itu di tahun 71 itu ada namanya Bu Endang, tapi di tahun 84 itu udah nggak ada, dan itu udah ibaratnya ganti kepengurusan. Nah jadi salahnya itu mungkin itu lalainya di situ, tapi aku juga nganggapnya dari Bu Endang itu sendiri kurang tahu ya kenapa kekeh tetap namanya mengurus kayak gini nih. Soalnya pertama Bu Endang ini sudah pernah mengajukan sidang ke pengadilan negeri. Lalu Bu Endang juga sudah mengajukan juga ke Polres kalau nggak salah. Nah jadi Bu Endang ini tetap kekeh gitu memperjuangkan aktenya ini, walaupun udah ditolak di PN maupun di Polres. Nah sebenarnya aku kurang tahu juga ya dalam pandangan dari dari Bu Endangnya ini. Kenapa kok tetap kekeh mengurus aktenya? Terus kalau misalkan dari bukti-bukti yang ada itu, Dispenduk Capil pun sudah mengeluarkan beberapa bukti yang emang termasuk kuat gitu untuk membantah dari Bu Endang. Sedangkan Bu Endang ini kan hanya ibaratnya itu hanya sekatanya aja atau bukti yang ada aja. Sedangkan kan emang aktenya yang di Dispenduk Capil itu nggak ada. Jadi itu saya kalau pandanganku ya, mungkin dua-duanya itu sama salahnya. Cuman aku kalau disuruh milih yang mana, aku lebih condong emang ke Dispenduk Capilnya. Gitu sih. Tapi
aku pernah baca ya, aku ada nemu satu berita gitu. Dia itu bilang kalau akte kelahiran ini adanya kan 1971, di mana penggugat itu lahir tahun 1971. Tapi di tahun 1984 itu udah nggak ada. Nah itu nggak adanya kan kita nggak tahu pasti gitu ya nggak adanya itu kenapa. Tapi kalau dipikir tahun 1984 ini penggugat masih sekitar umur 13 tahun gitu. Kalau misalkan nggak ada selama itu dan sampai saat ini, gimana cara penggugat ini Bener untuk sih. melakukan kayak mendapatkan ijazah gitu ya atau KTP gitu, itu kan pasti membutuhkan akte kelahiran gitu ya. Kalau misalkan akte kelahirannya nggak tercatat di Spenduk Capil itu tadi, terus gimana penggugat bisa mendapatkan Administrasi. Iya, betul. Apalagi kan tercatat ya kalau misalkan saat sidang kemarin itu baru diajukan ke PN dan Polres itu tahun 2017. Berarti kan itu usianya udah Sangat lama. Iya, udah tua kan ibaratnya iya, kan. betul. itu sih. Makanya buktinya mungkin kenapa kok dimenangkan di Spenduk Capilnya itu mungkin Karena seperti waktu, itu. jangka Ya, waktunya. jangka waktunya. Jangka waktu berarti emang kendalanya itu ada di jangka waktu, harusnya mungkin penggugat ini lebih cepat gitu ya mungkin ya. Mungkin itu aja dari kelompok kami, diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.